Coba cek saldo rekening kamu sekarang. Apakah angka di sana bikin kamu tenang atau justru bikin sesak napas? Banyak orang bilang, punya uang 100 juta itu mustahil kalau gaji cuma UMR. Mereka bilang itu cuma mimpi di siang bolong. Tapi, bagaimana kalau saya katakan, ada matematika logis yang bisa bikin kamu punya 100 juta cash dalam 3 tahun tanpa harus hidup menderita atau makan mie instan tiap hari. Ini bukan sulap, ini strategi. Siapkan catatan, karena hidupmu akan berubah setelah ini. Halo kawan-kawan pejuang finansial, selamat datang kembali di channel ini. Di sini kita tidak bicara teori tinggi yang sulit digapai, tapi kita bicara strategi nyata untuk kita yang sedang merangkak dari bawah. Saya tahu perjuangan mengelola gaji UMR itu berat, tapi bukan berarti kamu tidak berhak kaya. Sebelum kita bedah rumusnya sampai tuntas, saya minta bantuan kecil dari kalian. Klik tombol subscribe dan like video ini sebagai bentuk dukungan agar konten edukasi keuangan seperti ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Sudah? Terima kasih banyak. Kalian luar biasa. Yuk kita langsung masuk ke pembahasannya. Langkah pertama yang paling krusial bukan soal seberapa besar angka di selip gajimu, melainkan seberapa besar keyakinan di dalam kepalamu. Kebanyakan orang sudah kalah sebelum berperang karena mereka memiliki mental block bahwa gaji UMR hanya cukup untuk bertahan hidup dari tanggal 1 ke tanggal 30. Mereka terjebak dalam pola pikir gali lobang tutup lobang dan menganggap menabung adalah siksaan. Mari kita bedah realitanya. 100 juta dalam 3 tahun, 36 bulan, secara matematis membutuhkan akumulasi sekitar Rp2.777.000 per bulan. Bagi banyak orang, angka ini terasa mustahil, karena mungkin setara dengan 60-70% dari total gaji mereka. Namun, kegagalan finansial biasanya bukan karena gajinya yang kecil, tapi karena kebocoran halus dan kurangnya sistem. Kamu harus berhenti melihat 100 juta sebagai gunung yang tinggi, tapi lihatlah sebagai tumpukan batu bata yang kamu susun satu persatu setiap harinya. Penghancuran mental block ini penting agar kamu tidak merasa terbebani. Jangan bandingkan dirimu dengan influencer yang pamer saldo miliaran. Fokus pada progres kecilmu. Ketika kamu percaya bahwa 100 juta itu mungkin, otakmu akan mulai mencari jalan, bukan mencari alasan. Kamu akan mulai melihat peluang tambahan, bukan hanya meratapi pengeluaran. Ingat, kekayaan itu dimulai dari pola pikir yang disiplin. Tanpa perubahan mental, gaji 50 juta pun akan habis tanpa bekas. Jadi tanamkan di kepalamu, gajiku UMR, tapi mentalku adalah pengelola aset ratusan juta. Rumus keuangan klasik 50-30-20 biasanya menyarankan 20% untuk tabungan. Tapi jujur saja, kalau gaji UMR cuma disisihkan 20%, sekitar 800.000 sampai 1 juta, target 100 juta dalam 3 tahun memang sulit tercapai. Itulah kenapa kita butuh rumus prioritas terbalik. Dalam strategi ini, kita tidak menggunakan sisa uang untuk ditabung, melainkan memaksa tabungan di depan. Pertama, alokasikan 50% untuk kebutuhan pokok, kos, makan, transportasi, listrik. Jika ini terasa sesak, mulailah berhemat secara cerdas. Masak sendiri, bawa bekal ke kantor, dan gunakan transportasi umum. Kedua, bagian yang biasanya untuk keinginan, 30%, harus dipangkas menjadi 10% saja, atau dialihkan sepenuhnya untuk dana darurat di tahun pertama. Sisanya, 40%, harus langsung masuk ke pos investasi atau tabungan target. Mengapa harus 40%? Karena kita sedang melakukan akselerasi. Kamu harus belajar hidup dengan 60% pendapatanmu. Ini memang menantang, tapi bukan siksaan jika kamu tahu cara mengelola biaya makan. Fokuslah pada pengeluaran besar yang bisa ditekan, bukan hanya kopi 15 ribuan. Misalnya mencari teman untuk sharing biaya kos, atau mencari rute perjalanan yang lebih hemat bensin. Dengan rumus ini, kamu membangun fondasi kedisiplinan yang sangat kuat.
kamu sedang melatih otot finansial agar terbiasa hidup efisien tanpa merasa kekurangan secara kualitas hidup. Setelah menekan pengeluaran, langkah selanjutnya adalah memperbesar keran pemasukan. Jangan hanya mengandalkan satu sumber gaji. Di era digital ini, mencari tambahan 1-2 juta per bulan sangat mungkin dilakukan, tanpa mengganggu pekerjaan utama. Kuncinya adalah mencari side hustle yang sesuai dengan hobi atau keahlianmu, agar tidak merasa seperti kerja rodi. Misalnya, jika kamu suka menulis, jadilah penulis konten atau editor naskah lepas. Jika kamu paham teknologi, coba jasa admin media sosial atau dropshipper barang unik yang sedang tren. Poin pentingnya, semua pendapatan dari kerja sampingan ini harus 100% masuk ke tabungan target. Jangan dipakai buat self-reward atau beli sepatu baru. Inilah yang akan menutupi kekurangan dari gaji UMR-mu untuk mencapai angka Rp2.777.000 per bulan tadi. Kerja sampingan ini tidak harus menyita waktu 8 jam. Cukup dedikasikan 2 jam setiap malam atau 5 jam di hari Sabtu. Jangan sampai burnout karena kesehatanmu adalah aset paling mahal. Anggaplah kerja sampingan ini sebagai booster agar perjalananmu menuju 100 juta tidak memakan waktu 10 tahun, tapi cukup 3 tahun saja. Dengan kombinasi penghematan gaji pokok dan tambahan dari side hustle, angka 100 juta itu akan terasa semakin dekat dan nyata di depan mata. Menabung saja tidak cukup, karena ada hantu bernama inflasi yang membuat nilai uangmu turun setiap tahun. Kamu butuh kendaraan agar uangmu beranak pinak. Tapi ingat, jangan tergiur investasi bodong, kripto yang tidak jelas, atau judi online berkedok trading. Untuk tujuan 3 tahun, kamu butuh instrumen yang relatif aman, tapi memberikan imbal hasil lebih tinggi dari tabungan biasa. Pilihan terbaik untuk pemula adalah reksadana pasar uang atau RDPU atau surat berharga negara atau SBN. RDPU memiliki risiko rendah dan sangat liquid atau mudah dicairkan, sementara SBN dijamin oleh pemerintah. Dengan asumsi imbal hasil bersih sekitar 5-6% per tahun, kamu akan mendapatkan keuntungan dari bunga majemuk atau compound interest. Mari kita hitung dengan simulasi sederhana menggunakan rumus bunga majemuk, di mana P adalah setoran bulanan, R adalah bunga per bulan, dan N adalah jumlah bulan. Dengan disiplin menyetor sekitar 2,6 juta per bulan ke instrumen dengan bunga 6% per tahun, di akhir tahun ketiga, uangmu bukan lagi hanya 93 juta, tapi bisa menembus 100 juta lebih berkat bantuan bunga. Di sini, uangmu bekerja untukmu, bukan lagi kamu yang bekerja keras mencari uang setiap saat. Inilah rahasia orang kaya. Mereka tidak membiarkan uangnya tidur di rekening biasa. Ini adalah bab tersulit. Banyak orang berhasil di tahun pertama, tapi tumbang di tahun kedua. Kenapa? Karena penyakit gaya hidup. Saat saldo rekeningmu sudah menyentuh 30 juta, kamu mulai merasa kaya. Teman-temanmu mulai mengajak liburan mewah, ganti HP baru, atau sekadar nongkrong di kafe mahal setiap akhir pekan. Tekanan sosial atau gengsi seringkali lebih berat daripada biaya hidup itu sendiri. Kamu harus punya tameng mental. Ingatlah alasan kenapa kamu memulai ini. 100 juta pertama adalah tiket untuk kebebasanmu di masa depan. Jangan tukar tiket itu hanya untuk validasi dari orang lain yang bahkan tidak peduli dengan kondisi keuanganmu. Belajarlah untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak mendukung tujuan jangka panjangmu. Bukan berarti kamu tidak boleh bersenang-senang, tapi pastikan kesenanganmu sudah masuk dalam anggaran 10% uang napas tadi. Konsistensi adalah tentang melakukan hal yang sama terus-menerus, meskipun rasa bosan melanda. Akan ada bulan-bulan di mana kamu merasa ingin menyerah, tapi disitulah integritasmu diuji. Fokuslah pada visualisasi. Bayangkan rasa bangganya kamu saat melihat angka 100 juta itu benar-benar ada di buku tabunganmu. Itu adalah bukti bahwa kamu adalah pemenang atas dirimu sendiri. Gengsi hanya memberi kesenangan sesaat, tapi kemandirian finansial memberi ketenangan seumur hidup. Teman-teman, perjalanan menuju 100 juta pertama memang tidak mudah. Tapi saya sudah buktikan secara logika bahwa itu sangat mungkin.
bahkan untuk kita yang bergaji UMR. Pesan moral dari semua ini adalah, kekayaan bukan soal seberapa besar yang kamu hasilkan, tapi seberapa baik kamu mengelola apa yang ada di tanganmu sekarang. Orang yang setia pada perkara kecil akan dipercayakan perkara yang besar. Jangan tunda lagi. Mulailah dari bulan ini, meskipun jumlahnya kecil. Karena langkah pertama yang kamu ambil hari ini adalah fondasi untuk kebebasanmu di masa depan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini membakar semangat kalian untuk terus berjuang secara finansial. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke orang-orang tersayang agar kita bisa sukses bareng-bareng. Saya pamit, tetap disiplin, tetap konsisten, dan jangan kasih kendor. Sampai jumpa di video edukasi finansial berikutnya. Bye-bye.